Konten creator jadi bisnis atau pebisnis jadi konten creator? Dengar-dengar bisa cuan ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, yang mana yang lebih cuan? Oke, let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Bisnis Online Podcast yang bakal ngajak kamu ngebedah berbagai tren terbaru di dunia bisnis online yang super seru. Oke, hari ini kita akan ngomongin mengenai konten kreator yang jadi pebisnis atau pebisnis jadi konten kreator. Nah, menurut kamu gimana, Dri? Sebentar. Pebisnis jadi konten kreator Ya. atau? Konten kreator jadi pebisnis. Nah itu jelasin dulu nih. Ini yang pebisnis jadi konten kreator kayak gimana contohnya? Pebisnis jadi konten kreator contohnya kayak ada beberapa pebisnis contohnya yang gua tahu aja nih ya, yang muncul di beranda gua. Ada Pak Hernanto Tanoko. Oh oke. Nah, ini jelas pebisnis ya. Jelas Ada yang pebisnis. meragukan. Iya, bukan konten kreator awalnya, oke? Oke. Kemudian ada lagi Oscar Darmawan. Oke. Nah, itu pebisnis, ya kan? Dia ngapain sih bikin konten ya kan? Oke. Apa kurang duitnya gitu ya? Oke. Kalau yang satunya nih, konten kreator jadi pebisnis. Konten kreator jadi pebisnis banyak, ya kan? Konten kreator jadi pebisnis contohnya kayak Next Carlos, ya kan? Oke, I see. Nah, kemudian ada siapa lagi? Tapi bisnisnya dia konten atau dia punya bisnis yang lain yang dimasukkan dijualin di kontennya dia atau gimana itu? Kalau contoh kayak Next Carlos yang paling gampang yang rata-rata ya, itu biasanya dia kayak buka restoran. Oke, dia punya restoran. Buka franchise. Awalnya dia seorang konten kreator. Awalnya konten kreator ya. Bahkan contoh itu kalau Next Carlos kan emang makanan ya. Ada lagi yang modelnya contoh kayak si Jerome, ya kan? Jerome Pauline. Nah, dia kan bikin dia sekarang kayak punya bisnis kan? Punya bisnis, bahkan beberapa bisnisnya, ya kan? Jadi karena menggunakan ketenarannya, keviralitasannya sebagai konten kreator. Oke, menarik nih ya. Yang aku justru penasaran nih ya. Kalau kita sudah pebisnis top seperti Pak Hernanto Tanoko, ngapain dia ngonten? Nah, itu dia. Kenapa kalau kita sudah sebesar itu bisnisnya, apakah masih perlu konten? Menurutmu gimana, Go? Kalau kamu misalnya punya bisnis sebesar dia, apakah masih mau konten? Mending tidur-tiduran di rumah. Jujur ya guys ya, jadi buat teman-teman yang mau jadi konten kreator, gue perlu ngomongin dulu ya. Bikin konten itu suatu kerjaan guys. Betul. Ya kan? Justru karena aku tahu ya. Ada ngapain gitu ada komitmen ya kan, ada komitmen. Lo mesti syuting dan lo mesti bikin konten, mesti mikirin konten. Ya mungkin kalau udah segede kayak Hernanto atau Pak Oscar, mungkin udah ada tim ya kan. Tapi kadang-kadang tuh untuk bikin konten kan mesti tetap ada dari kitanya ya. Maksudnya mungkin menurut gue tujuannya kayak Pak Hernanto atau Pak Oscar gitu ya. Dia mengedukasi orang. Oke. Ya kan? Jadi memang dari hatinya aktualisasi dirinya dia pengen berbagi ke orang lain ilmu yang dia punya mungkin gitu. Betul ya. Itu pertama ya, ilmu ya. Misalnya kalau Pak Oscar dia pasti pengen mengedukasi orang lebih mengenai kayak kripto atau Bitcoin kayak gitu. Nah, kalau Pak Hernanto mungkin kayak dia pengen memotivasi orang-orang yang baru bisnis ya kan. Dan kemudian juga mungkin sekalian aja dia cari pebisnis atau bisnis baru yang mungkin nanti pengen yang pengen kerja sama beliau gitu ya. Itu bisa juga. Tapi aku dengar ya rumor lah ya. Pak Hernanto Tanoko kan bikin konten gitu ya. Dan sekarang dia juga bikin pelatihan juga Pak Michael kan. Dia bikin pelatihan dan aku dengar dia nge-grooming bisnis itu dari awal UKM misalnya terus digedein dan dia bisa chip in masuk investment ke situ. Jadi sebenarnya juga Ya dia tetap ada tujuan bisnis juga, which is good ya, nggak ada masalah. Jadi dia bikin konten, tapi end funnel-nya, akhirnya dia juga bisa nyemplungin dananya untuk masuk ke bisnis-bisnis yang dia grooming tadi. Yes, itu menurutku juga menarik ya. Nah, tapi gimana dengan konten kreator yang bikin bisnis? Menurutmu gimana? Apalagi kalau pebisnis jadi konten kreator, apalagi pebisnisnya sudah gede, itu hal yang gampang dan mungkin kayaknya nggak jadi utama buat dia ya. Tapi kalau yang konten kreator jadi pebisnis, ini menarik karena nggak semuanya itu nggak semua konten kreator yang gede itu berakhir di bisnis. Karena dia cuma endorse aja kan. Setuju. Nggak semua dong ya kan. Ada yang cuma ya sampai kapanpun dia tetap di dunia itu gitu loh. Berarti ada jiwa, harusnya ada jiwa dulu. Dia punya jiwa bisnis ya kan. Baru dia mau mengembangkan karena dia punya media. Jadi kuncinya sebenarnya apa sih? Kenapa pebisnis jadi konten kreator jadi pebisnis? Karena di bisnis itu butuh corong, butuh media. Yes, betul ya kan? Sekali. Aku pernah cerita sama kamu ya bahwa salah satu yang menginspirasi aku itu Helmi Yahya. Helmi Yahya itu usianya sudah senior lah ya. Dia di dunia televisi semua orang tahu. Raja kuis. Ya kan? Dan ketika dia masuk
perubahan ke era digital itu, dia bilang dia nggak gampang, nggak mudah. Yeah. Ya meskipun dia di industri penyiaran broadcast ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir gampang aja switchnya. Ya, tinggal nyebrang aja. Tapi ternyata beda dia bilang. Dan dia ada yang nanya, kenapa kamu masuk ke dunia itu? Dia bilang ketika kamu sudah kehilang kalau kamu semakin senior, semakin usiamu tambah banyak, itu kita akan kehilangan technical skill. Maka yang kita punya itu wisdomnya kita aja, pengalamannya kita, experience-nya kita. Nah itu tidak akan ada manfaatnya kalau kamu nggak punya media. Nah dia bilang dengan dia punya media, dia punya peluang, jadi dapat peluang banyak. Penawaran dari orang lain muncul gara-gara dia punya podcast itu. Ya, dan dia punya podcast nggak cuma satu loh, bisa beberapa langsung tuh dia punya beberapa? Punya beberapa. Oke. Dan dia kayak bikin, dia sama Guru Gembul juga bikin juga dong. Pernah lihat nggak? Oke. Dia collab sama si Guru Gembul juga. Okay. Nah dari situ aku bilang, ya media ini nggak bisa kita pungkiri bahwa ini kalau kamu mau bisnis ya, kalau kamu punya media ya kamu own the traffic, kamu kontrol trafficnya, ya kan? Nah aku bilang ya akhirnya kenapa ada si content creator yang punya bisnis, ya karena dia sayang dong kamu sudah punya trafficnya tapi nggak kamu apa-apain, kamu cuman jualan endorsement, sayang banget sih menurutku. Ya apalagi ngalihin trafficnya ke orang lain ya. Ngalihin ke orang lain. Nah sebenarnya kalau aku sih penasaran di kamu Pak Mike ya. Kamu kan benar-benar content creator, sekarang industrimu di industri content creator gitu loh. Iya. Yang selama ini kamu lakukan, gimana cara kamu memonetize ini semuanya? Monetize ya, menurutku dari awal sih memang kalau dari YouTube kan dari AdSense ya. Yang kedua itu menurut gue itu dari apa? Dari AdSense gede nggak? Soalnya gini loh, aku kenapa tanya ini? Kamu tahu nggak, YouTuber angkatan awal-awal, secara logika mereka itu harusnya lebih gede. Tapi banyak yang berhenti. Kenapa berhenti? Karena nggak bisa nyari duit. Logika bener nggak? Betul. Ada orang punya TikTok channel, sudah follower sampai 1 juta. Tapi dia akhirnya bosen karena nggak bisa cari duit. Duitnya ada, tapi nggak gede-gede banget ternyata. Ya kan? Apalagi ya kamu personal brandnya masuk ke segmen misalnya yang nggak terlalu disukai sama brand. Sehingga uang masuk ke situ kecil. Akhirnya dia bosen dan dia ganti lain lah. Nah menurutku kuncinya kalau kamu jadi content creator mau jadi berbisnis, maka kamu harus bisa memonetize kamu punya akun ini tadi. Nah, pertanyaan ke kamu sama, masih tetap itu tadi. Selain ke AdSense emang gede. Sekarang gini ya, kalau buat teman-teman yang content creator juga ya, menurut gue kalian perlu kalian perlu paham gitu ya, bahwa content creator itu nggak cuma AdSense, ya definitely. Jadi ada beberapa sih. Yang pertama itu AdSense, kalau kamu di YouTube, kalau kamu di Instagram atau TikTok mungkin endorse ya kan. Terus ada lagi affiliate sekarang yang baru. Ya di kan? TikTok. Di TikTok ya kan, ataupun juga di Shopee. Kalau misalnya kamu pakai YouTube mungkin pakai Shopee bisa ya kan, ataupun juga Instagram. Gue lihat banyak orang yang taruh link ke Shopee ya kan, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga itu kamu bisa bikin semacam kayak digital product ya kan, ngajarin orang ya, ngajarin orang. Nah ini dilakukan misalnya kayak kita di Digimaru ya kan, kita bikin digital product, ngajarin orang. Kemudian yang keempat itu kamu tergantung kamu expert di bidang apa ya kan, kamu akan dapat tawaran ya kan untuk ngomong ya kan, jadi speaker ya kan, diundang sana, undang sini ya kan. Dan jangan mikir diundang sebagai speaker itu sesuatu yang kecil ya, karena ada yang banyak sekali dapat tawaran seperti itu ya kan, terutama kalau memang dia expert di bidang tertentu ya kan. Nah kemudian apalagi itu ya, tadi AdSense, kemudian endorse, affiliate, kemudian kamu diundang sebagai speaker ya kan, dan kemudian yang terakhir bisnis ya. Bisnis itu adalah kalau kamu punya produk sendiri ya kan, kayak ini Jerome Pauline tadi ya. Ya kayak Jerome Pauline ya kan, either dia bikin produk real ya, either dia kayak jualan, ada restoran, dia bisa bikin franchise-nya, atau dia jual baju, atau beberapa contohnya kayak gue lupa namanya siapa. Dia bikin produk skincare. Ya kan, produk skincare dan lain sebagainya, itu bisa rame. Ya. Kayak Dr. Richard Lee lah, ya kan. Nah, itu bikin Dr. Richard Lee itu berarti bisnis dulu. Kan baru belakangan dia jadi ini, jadi content creator. Iya, betul. Ya, tapi intinya dia punya end funnel-nya yang dia pengen tawarkan. Artinya gitu. Kombinasi antara pebisnis dan content creator ini sesuatu yang luar biasa, jadi make money ya. Benar. Kalau kita bisa mengombinasikan dua-duanya. Benar.
Saran gue sekarang kalau lu punya bisnis, ownernya harus bikin konten, ya kan? Harus ownernya. Lebih baik ownernya. Kenapa? Karena gini Kenapa ya. nggak harus karyawan aja kita bayar gitu? Bisa juga ya kan. Cuman kalau ownernya yang bikin itu trustnya lebih tinggi. Makanya kalau kamu lihat suka ada kayak di TikTok atau di Instagram kayak owner apa Daviana Skincare, owner apa, ngeri kan kayak gitu kan? Sekarang lagi rame kalau skincare ya. Iya kayak MS Glow kayak gitu kan ya. Jadi kalau ada ownernya orang berasa kayak oh ini orang berani nih pasang muka di situ ya. Nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu misalnya pemilik Coca-Cola siapa nggak ada yang tahu gitu kan ya. Pemilik Indomie ya nggak ada yang tahu kecuali Axton Salim sekarang ya cucunya ya kan sering bikin gitu ya. Tapi menurut gue kalau kalau ownernya dari sebuah bisnis itu bikin konten itu akan menambah kepercayaan ya. Mungkin ngeboost at least 30% ya kan. Atau bahkan sampai 50% kalau dia terkenal sekali. Ya. Contoh kayak Elon Musk. Oh isi. Ya kan. Dia memang nggak bikin konten langsung ya kan. Tapi dia bikin konten karena diundang-undang. Dan kontennya banyak di mana-mana. Ya kan selalu jadi headlines. Ya. Sama kayak misalnya Gary Vee. Oke. Gary Vee itu di awal dia jualan anggur, ya kan? Dia bikin konten tiap hari cuma nge-review anggur doang. Itu zaman dulu banget gitu ya. Sekarang dia ngomongin macam-macam. Karena bisnisnya macam-macam, ya kan? Dia bikin kayak agency juga, bikin macam-macam ya. Nah ini bakal seru banget ya. Jadi menurut gua memang pebisnis tuh harus bikin konten. Jadi sebenarnya yang kalau jadi konten kreator, jadi pebisnis kayaknya itu tidak usah diajarin, mereka bakal mikir sendiri. Yang masih jarang itu pebisnis yang dia sudah settle, dia bikin konten sendiri. Itu kadang-kadang alasan apa? Ngapain aku harus ribet-ribet kayak Pak Hermanto Tano kan satu dari sekian gitu ya. Iya. Kalau menurutku gini ya, alasan kenapa seorang pebisnis harus bikin konten, oke? Pertama menurut gua, kita ini sebagai manusia ya, kita tuh mesti sadar bahwa namanya hidup ini tuh nggak panjang ya kan, singkat ya kan. Kita cuma sebentar doang di dunia ini. Jadi kalau bagi gue sih, kenapa alasan gue pengen share aja gitu ya. Gue pengen meninggalkan sebuah jejak ya kan, bahwa ada yang namanya Michael Sugiarto, Andri Firmansyah di dunia ini gitu ya. Dan apa sih kontribusi kita terhadap masyarakat luas? Ya, terlepas dari apapun nanti ada end funnel-nya atau jualan apapun ya. Tapi menurut gue kita kayak punya kayak punya beban moral gitu ya untuk sharing kalau menurut saya ya. Karena hal-hal seperti ini kalau tidak di-share sayang sekali ya akan hilang gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya kenapa enggak di-share aja ya. Tapi of course tidak seperti konten kreator yang sampai semua keluarganya disorot dan lain sebagainya ya, nggak perlu juga ya kan. Tapi memang ini bukan buat semua orang. Ada orang yang nggak suka, ya kan? Mukanya muncul dan lain sebagainya. Pak Michael ya, mungkin buat yang nonton, aduh aku kalau kalau bikin konten di depan kamera kayak gitu nggak bisa gitu ya. Itu mungkin alasan kebanyakan orang zaman dulu ya, yang usia 50 tahun ke atas nih ya. Itu teknik cara bikinnya aja sebenarnya kan ya. Betul. Kan nggak harus nih kita ngomong di depan kamera ya, langsung kayak gini, mungkin Anda nggak nyaman. Tapi kalau kayak talk show seperti ini. Kan bisa, betul. Ya kan? Jadi mungkin mereka kadang-kadang nggak punya idenya gitu loh. Gimana sih cara bikin konten kalau aku pebisnis yang usiaku sudah nggak muda lagi, ya. Jadi bisa bikin kayak gini juga bisa juga ya. Bisa. Aja satu orang siapa yang jadi lawan tandem bicaranya, nggak harus dia expert kan? Ya, nggak urus. Bisa aja dia yang nanya terus. Kita yang sebagai narsumnya utamanya lah ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk bikin konten tuh ada banyak cara ya. Nggak cuma kayak ngomong kayak gini namanya talking head. Ada juga model paling gampang tuh kayak voice over ya kan. Atau model kayak suara kamu aja motivasi ya kan, kamu lagi ngapain gitu. Itu bisa juga ya. Sekecil apapun kontribusi kamu menurut saya itu akan sangat membantu ya. Jadi kita akan ngelihat ya bahwa yang namanya dunia zaman sekarang ini dipenuhi dengan konten ya kan. Kenapa nggak konten lu gitu ya? Intinya kan seperti itu, benar gak ya? Dan ini ya secara tidak langsung kamu kan meninggalkan yang namanya legacy, warisan ya. Warisan digital ya, either ke keluarga kamu ataupun juga ke anak cucu ataupun juga ke orang-orang yang kerja. Jadi ada salah satu pebisnis yang bikin konten juga kayak Pak Chandra Putra Negara. Nah, ada tahu ya. Jadi tujuan dia bikin konten itu sebenarnya untuk bikin training buat timnya. Ya kan, buat timnya dia, ya kan, itu bagus juga menurut saya kan. Daripada kamu cuma nge-training satu orang doang, ya kan, di sini sekarang kamu bisa reach lebih banyak orang, ya kan, dan juga ada banyak orang yang bisa yang bisa tahu tentang dirimu, kapabilitasmu dan lain sebagainya, dan bisa
tertarik juga mungkin join dengan timmu ya. Itu salah satunya menurut saya. Oke. Kalau orang istilahnya gaptek gitu. Kan kebanyakan yang bisnisnya sudah settle ngerasanya dia kalah sama yang masih muda-muda. Iya. Gimana caranya kalau misalnya aku pengen belajar dari awal tuh? Kalau pengen belajar dari awal, saran gua ikutin TikTok Content Revolution atau TikTok Business Revolution yang bareng sama gua sama Mas Andri, ya kan? Kalau di TikTok Content benar-benar khusus bikin konten. Kalau TikTok Business Revolution itu khusus untuk belajar bisnis bikin shop di TikTok, ya kan? Plus sama ada kontennya, ya. Nah, kalau buat teman-teman, menurut saya bisnis zaman sekarang, lu nggak bikin konten dan paling gampang itu bikin di TikTok ya. Itu sayang banget ya, karena kamu bakal ketinggalan sama kompetitormu. Ya, hampir semua sekarang itu pada bikin konten. Cuma memang nih ya, Mas Andi ya, yang saya lihat ya, belum semua bisnis. Belum semua bisnis. Jadi ini masih ada yang kita namakan sebagai first mover advantage. Ya, jadi kamu bisa jadi yang pertama di kategorimu ya, untuk bikin konten dan jadi terkenal di bagian itu ya. Jadi saran gua coba cek aja kompetitormu siapa. Kalau belum ada yang bikin, good news, kamu bisa jadi yang pertama gitu ya. Apapun bisnismu ya. Nah, kalau menurut Mas Andi sendiri sekarang, kamu kan sekarang udah mulai bikin konten nih. Apa sih hal terberat bagi kamu untuk bikin konten sebagai seorang pebisnis? Karena ini kan bukan dalam ranahmu kan? Ya, langsung aku jawab. Karena itu banyak dialami orang lain juga. Konsistensi. Yang paling sulit itu konsistensi. Kalau kalian bikin konten 1, gampang. Bikin konten 2, gampang masih. Bahkan 10 itu gampang. Yeah. Tapi kalau setiap hari bikin konten, itu baru ya. Itu challenge-nya di sana ya. Dan tidak banyak yang berhasil. Aku salut sama Pak Michael, itu di sisi konsistensinya. Let's say misalkan, wah bikin kontennya kayak gini, aku bisa tiru. Cara kamu bikin konten, pertanyaan-pertanyaanmu, SEO-mu, aku bisa tiru semua. Yeah. Tapi kalau sudah mulai konsisten, setiap hari 1 atau 2 konten, ini tidak banyak. Challenge-nya luar biasa. Yeah. Dan itu butuh cost, butuh duit, butuh biaya. Karena kita nggak bisa ngerjain sendiri. Kalau kita komitmen 1 hari 1 postingan video misalnya, dan kalian nggak mau invest kasih 1 editor, pasti nggak bakalan bisa. Ada editornya yang ngejar-ngejar kita. Bener nggak? Jadi bener. Ya, kadang-kadang sampai kita yang dikejar-kejar sama mereka gitu loh. Jadi karena nggak ada bahan. Dan kuncinya ternyata yang kamu bilang itu habit gitu loh. Create habit itu jadi satu kunci utama menurutku, Pak Michael. Kalau kita sudah create habit, kayak misalnya nih, aku nggak terbiasa bikin podcast, bikin YouTube kayak gini. Dipaksa sama sistemnya Pak Michael. Ini besok hari sekian, kontennya ini, kemudian topiknya udah ditentuin, ya kan? Ya ada cost-nya, karena ada yang nyiapin, guys. Ya, kemudian ada suaranya, ada semua peralatan ini sudah ada cost-nya juga. Nggak cuma beli alatnya nih, ya. Setup-nya kayak gini aja, ini ada cost-nya. Ada orang ahli yang ngatur kayak gitu. Nah, ini tidak banyak Pak Michael orang yang berani ambil resiko di situ. Iya, setuju banget ya. Ada banyak orang tuh yang mungkin dia ada duit buat beli ini, hire orang ya. Masalah konsistensi itu yang jadi problem ya kan. Karena belum menjadi istilahnya habitnya dia sehari-hari. Habit itu apa sih? Habit itu ya kayak sekarang misalnya kalau kamu buka toko. Pagi buka toko, malam tutup toko. Buka toko, tutup toko. Nah ini nih, di tengah-tengah ini mesti ada habit. Kayak makan siang, kayak makan pagi, makan malam. Nah itu harus ada dimasukin ke dalam situ. Selama ini masih belum jadi habit, sama kayak kamu nge-gym. Nah, betul. Kamu olahraga kan, itu bukan habitmu, ya kan? Tapi kamu dipaksa. Kenapa? 1 bulan pertama, itu penderitaan. Penderitaan ya kan. Bahkan udah beberapa bulan pun, kalau kamu masih ngerasa itu sebuah penderitaan, kamu akan males untuk nge-gym, bener gak? Jadi konten sama seperti itu. Sama, betul ya. Jadi kenapa sekarang ya, saya mau sharing aja. Kenapa yang namanya bikin konten itu kayaknya nggak gampang, ya kan? Karena bikin konten itu kamu harus actually mengeluarkan sesuatu. You have to create something. Kebanyakan orang ya, dia create, kemudian dia nggak pernah ngisi. Paham ya? Dia nggak pernah ngisi, nggak ada skillsnya, nggak ada ini. Jadi ketika dia mau create lagi, kayak dia apa ya? Kehabisan. Kayak lu minum nih, pertama mungkin lu penuh ya. Pertama lu lihat kontennya kita, oh ya gampang, gue bikin gitu juga. Oke, lihat kontennya Pak Michael, lihat kontennya Pak Andi, oh gampang bikin. Kamu mulai bikin, ya kan? Terus lama-lama itu habis idenya,
bukan hanya ide ya, semangatnya ya kan, dan juga kamu punya energi habis. Kenapa? Kamu nggak pernah ngisi. Betul. Nah, gimana cara ngisinya? Ya belajar, ya kan. Kamu either ikut webinarnya kita, ya kan, atau kamu lihat video-videonya orang lain, ya kan. Tapi intinya belajar itu nggak cuma kayak ngelihat video, tapi lu mesti kayak punya waktu yang dedikasi untuk itu. Ya ingat ya, ketika kita lagi kuliah, lagi SMA, ya kan, lagi SMP gitu kan. Ya namanya belajar itu kan memang duduk, dengerin, belajar. Nah, kalau kamu sebagai seorang pebisnis udah sibuk tiap hari ya kan, meeting sono, meeting sini, meeting sono, meeting sini, dan lu nggak pernah dedikasi diri untuk belajar, ya satu-satunya cara lu mesti dipaksa belajar. Kayak lu nge-gym, mesti dipaksa baru bisa. Oke. Berarti apa nih langkah awalnya nih buat tipsnya buat penonton ini? Kalau misalnya kita jadi pebisnis yang mau mulai membuat konten yang teratur, yang rutin, yang banyak gitu. Langkah awalnya apa menurutmu? Langkah awal menurut gua paling gampang kalau lu ikutan webinarnya kita. Bener, karena ini nggak bisa ngomongin hanya dalam waktu beberapa menit aja gitu ya. Berarti ilmunya ya? Langkah awalnya kamu persiapkan ilmunya. Oke, gimana? Nah ilmunya itu kalau secara singkat aja ya kan, itu kamu bisa Kamu bisa nomor satu tuh siapin schedule, nomor satu schedule ya kan. Dan yang kedua itu siapin alat-alat kayak gini semuanya ya kan. Yang ketiga itu kamu mulai start kumpulin referensi ya kan, yang kamu mau emulate, yang kamu mau ATM ya. Nah itu dulu ya, menurut gua 3 hal itu ya. Jadi kalau kamu udah bikin 3 hal itu, menurut saya kamu udah mulai ya kan, schedule, kemudian alat-alat yang diperlukan ya kan, kemudian kamu mulai cari referensi. Nah nanti ilmu ini kalau kamu pengen belajar lebih lanjut ya kan, kamu bisa ikutan acara kita. Ini gua taruh di deskripsi ya kan, cek aja di situ. Nanti bakal ketemu sama gue, sama Mas Andi langsung, bisa tanya-tanya tuh, ya kan, gimana caranya untuk bikin konten yang yang bisa konsisten, yang bisa terus-menerus, yang bisa dapat ide terus-menerus dari mana. Nah itu tempatnya di situ ya.